Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Dr. Insinyur Kuntoro Aji selaku penguji pertama, yang kami hormati Ibu Alfia selaku penguji kedua, Bu Budi selaku pengampu, dan Bu Fatihah selaku fasilitator. Terima kasih atas kesempatannya, Bapak Ibu. Mudah-mudahan kita sekalian selalu diberikan kesehatan. Bapak Ibu, pada kesempatan pagi hari ini kami akan menyampaikan rencana aksi perubahan kami dalam mengikuti pelatihan kepemimpinan administrator 2 tahun 2020 di Badan Diklat. Bapak Ibu, rencana aksi yang kami akan sampaikan adalah terkait dengan Taruna Bela Jabatan Fungsional. Yang sebenarnya Taruna Bela Jabatan ini adalah kepanjangan dari Cetak Biru, Tata Kelola Pembinaan Layanan Pembinaan dan Pembenahan Layanan Jabatan Fungsional Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. Ini ada dua icon yang nanti akan muncul di komik yang menjadi salah satu dari output kegiatan kami. Bapak Ibu, diawali dari isu strategis, belum adanya pola pembinaan jabatan fungsional dan mekanisme layanan jabung yang secara komprehensif. Ini berdasarkan analisa hasil diagnosa organisasi yang sudah kami lakukan berdasarkan APKL dan McKinsey. Yang tentunya diambilkan dari permasalahan penentuan topik dari tupoksi kami, pengkoordinasian penyiapan bahan teknis pengumuman kompetensi promosi dan mutasi, yang di dalamnya ada masalah utama yang kemudian menjadi dipilih adalah belum adanya tata kelola jabatan fungsional yang komprehensif, efisien, efektif, dan terpadu. Ini mendasarkan pada ketentuan Undang-Undang 5 2014 tentang manajemen ASN, PP 11 tahun 2017 yang sebagaimana telah diubah dengan PP 17 tahun 2020 yang merupakan perubahan dari PP 11 tahun 2017 yang di dalamnya mengatasnamakan beberapa jenis jabatan termasuk dalam jabatan fungsional dan tuntutan profesionalisme ASN tentunya. Dan yang dasar berikutnya adalah Permenpan nomor 13 tahun 2019 tentang mekanisme pengusulan, pengangkatan, dan pemberhentian jabatan fungsional, yang setelah dari beberapa permasalahan ini kami mencoba berproses untuk berpikir kreatif, kemudian dengan pendekatan beberapa analisis kami mendapatkan satu inovasi yang tujuannya adalah untuk mewujudkan tata kelola pembinaan jabatan fungsional yang komprehensif, efisien, efektif, dan terpadu. Bapak Ibu yang kami hormati, kami perlu sampaikan alur pikir dari aksi perubahan yang kami pilih. Yang pertama adalah penyebabnya, bahwa kenapa belum ada pola pembinaan jabatan fungsional yang optimal. Yang pertama adalah terkait dengan wacana transformasi jabatan fungsional karena ada penyederhanaan dua level jabatan struktural, yaitu administrator dan pengawas yang dikeluarkan oleh Presiden Jokowi pada saat pelantikan beliau di tanggal 20 Oktober tahun 2019 yang lalu, yang sampai sekarang pun prosesnya sedang berproses untuk proses transformasi jabatan fungsionalnya, yang tentunya ini menjadi isu yang sangat strategis bagi jabatan fungsional karena akan lebih menguatkan perannya. Tetapi Bapak Ibu, di sisi lain gitu, ketika ada wacana ini tentunya juga menjadikan yang selama ini adanya stigma jabatan fungsional itu adalah second option, bukan pilihan pertama, karena tidak ada fasilitas seperti jabatan struktural. Ini kemudian ada stigma tambahan karena kemudian jabatan struktural yang akan dihilangkan ini akan ditambah ke jabatan fungsional, berarti jabatan fungsional itu adalah jabatan buangan, yang tentunya ini juga disebabkan juga ada beberapa hal yang mempengaruhi, yaitu adalah kontribusi kerja jabatan fungsional terhadap kinerja organisasi dan juga masih sangat lemah karena teman-teman itu lebih asik untuk mengurus dirinya sendiri, mereka eksklusif untuk kepentingan pemenuhan angka kredit, untuk pemenuhan kenaikan jabatan dan sebagainya. Terkadang ketika dikaitkan dengan tupoksi organisasi terkadang tidak ada kaitan, walaupun sebetulnya tidak seperti itu, karena sebenarnya kalau disadari teman-teman jabatan fungsional itu bahkan sebenarnya perannya bisa saja seperti strategic apex, artinya dia di highly management, di posisi yang tinggi, karena di ketentuan PP 17 2020 itu ada perubahan yang sangat mendasar ya untuk teman-teman, terutama di kaitannya dengan kedudukannya yang tadinya hanya disamakan dengan jabatan tinggi pratama,
yang artinya seperti eselon 2, kalau di PP 17 itu sudah langsung disetarakan dengan jabatan tinggi media atau setara dengan eselon 1. Artinya sudah ada peningkatan sebenarnya. Ini penyebab pertama yang tentunya menyebabkan ada masalah. Masalahnya adalah belum adanya tata kelola jabatan fungsional yang komprehensif, efisien, efektif, dan terpadu, yang dibuktikan belum tersedianya media informasi jabatan fungsional, kurangnya dukungan dan komitmen OPD dalam pembinaan jabatan fungsional. Mereka sering menghambat karena alasan kekurangan SDM yang harusnya ditempatkan di formasi jabatan fungsional malah ditempatkan mengurusi keuangan dan sebagainya. Ini di sini. Kemudian adanya aturan main atau pedoman dalam tata kelola pembinaan jabatan fungsional. Memang instansi pembina ada kurang lebih sekitar 50-an ya, ada kurang lebih 150 jabatan fungsional, tetapi yang ada kurang lebih 46 instansi pembina, tetapi sayangnya ada kurang lebih sekitar 50 jabatan fungsional itu yang agak mati suri gitu. Karena di sini permasalahannya masing-masing itu ada yang memang sudah sangat steady, sudah sangat mantap gitu aturan mainnya, tapi di sini ada yang mati suri. Makanya di sini perlu jembatan gitu untuk teman-teman jabatan fungsional di bandara ini. Yang berikutnya adalah pelayanan jabatan fungsional belum dilaksanakan secara terpadu dan baru dilakukan secara manual. Ada kadang usulan untuk kenaikan jabatan itu langsung bypass, tidak melalui BKD, langsung ke instansi pembinanya karena mereka mau menerima. Tapi ada yang sudah melalui BKD itu ternyata kecenderungannya agak lambat misalnya dan sebagainya, sehingga orang itu kadang masih belum jelas aturan mainnya bagaimana. Jadi ini perlu ada pengaturan, termasuk pelayanan ini akan lebih dipermudah, dipersingkat mungkin dengan bantuan aplikasi, pemanfaatan teknologi informasi. Nah, bagaimana kalau masalah ini kemudian tidak diselesaikan? Ini tentu nanti akan menimbulkan ketidakjelasan tata kelola pembinaan jabatan yang tadi kami sampaikan, ada simpang siur, mekanisme prosedurnya bagaimana, mereka bingung, saya harus kemana, ngurus apa dan sebagainya. Di sini akan muncul di situ. Nah, melalui beberapa kegiatan yang kami tawarkan, mudah-mudahan menjadi solusi inovatif, yaitu ada penyediaan media informasi jabatan fungsional, penguatan dukungan dan komitmen OPD, penyusunan aturan main, ada pergub, ada cetak biru, kemudian pembenahan layanan jabatan fungsional, ada pembangunan aplikasi, ada balai japfung, ada penerapan kebijakan paperless dalam layanan jabatan fungsional. Ini kami mencoba inovasi tahunan balai japfung yang diharapkan terwujudnya tata kelola jabatan fungsional yang komprehensif, efisien dan terpadu dengan beberapa bukti, yaitu tersedianya media informasi, apakah itu cetak, online dan sebagainya gitu ya. Dukungan dan komitmen yang nyata dari OPD, mereka perannya jelas, statusnya jelas, pembinaannya juga jelas gitu. Kemudian tersedianya aturan main, tidak kemudian ini harus bagaimana dan sebagainya, mereka nanti mudah-mudahan akan tidak bingung lagi melalui peraturan gubernur dan cetak biru. Yang manfaatnya diharapkan nanti memberikan landasan berpikir, standarisasi, pentahapan dan gambaran pengelolaan jabatan fungsional baik bagi Pemda maupun bagi ASN khususnya jabatan fungsional. Bapak Ibu yang kami hormati, di aksi perubahan ini kami mengintegrasikan kegiatan, tujuan dan manfaat sekalian. Kegiatan penyediaan media informasi tujuannya adalah menyediakan informasi yang manfaatnya itu adalah memberikan kemudahan, memudahkan pemangku jabatan dalam mendapatkan informasi tentang jabatan fungsional. Kemudian di kegiatan yang kedua, penguatan dukungan, ini adalah untuk mendapatkan dukungan dan komitmen yang kuat dari kepala OPD dalam pembinaan jabatan fungsional. Kemudian diharapkan nanti manfaatnya bisa memberikan jaminan kepada pemangku jabatan terkait dengan peran dan tugas serta pemenuhan hak dan kewajibannya sebagai japfung. Untuk yang ketiga adalah penyusunan aturan main, nanti ada peraturan gubernur, ada cetak biru. Ini yang pertama tujuannya memberikan guidance atau pedoman. Yang kedua, mudah-mudahan dengan penyusunan ini bisa memberikan manfaat landasan berpikir, standarisasi, pentahapan dan gambaran pengelolaan. Selanjutnya untuk pembinaan layanan japfung ini tujuannya ada dua. Yang pertama menyediakan sarana aplikasi dalam fasilitas percepatan layanan. Yang kedua meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengurusan layanan jabatan fungsional. Mempermudah, mengurangi berkas, mempercepat gitu. Mereka tidak perlu datang. Di sini harapannya. Yang tentunya manfaatnya adalah bisa mempercepat dan memudahkan organisasi dan pemangku jabatan fungsional dalam melakukan layanan jabatan fungsional, termasuk
di tracking ya, model tracking. Bapak Ibu yang kami hormati, di aksi perubahan ini ada kami di jangka pendek ada beberapa milestone untuk pentahapan utamanya. Yang pertama adalah persiapan pelaksanaan aksi perubahan dan pembentukan tim. Di sini bagaimana kami kemudian mengkondisikan tim untuk persamaan persepsi, pembentukan SK tim dan seterusnya, termasuk pembagian tugas. Di milestone kedua penyusunan buku profil jabatan. Nanti di penyusunan ini kami mempersiapkan buku yang akan memberikan informasi terkait dengan jenis jabatan fungsional apa saja, syarat jabatannya apa, kemudian angka kredinya berapa yang diperlukan, kemudian ada beberapa hal lain di buku profil jabatan. Kemudian yang ketiga adalah penyusunan buklet dan pamflet. Buklet dan pamflet ini akan menjawab kebutuhan informasi bagi teman-teman yang tertarik dengan jabatan fungsional. Karena kadang mereka sebenarnya jabatan fungsional apa sih? Jadi buklet itu nanti buku kecil, tapi kami coba desain dengan menyesuaikan dengan kondisi anak milenial. Gitu nanti mudah-mudahan bisa menggiring teman-teman yang baru ini untuk bisa ke jabatan fungsional. Yang keempat adalah penyusunan komik jabatan fungsional. Ini juga salah satu strategi kami untuk menjaring teman-teman PNS milenial untuk bisa lebih tertarik ke ini dengan pemanfaatan komik. Kami bekerja sama dengan ada PNS yang luar biasa gitu, punya kemampuan tanpa ada pembiayaan. Kami dibantu. Nanti mudah-mudahan pada saatnya bisa tepat waktu untuk bisa. Tadi 2 gambar di awal itu menunjukkan icon. Itu yang akan dimunculkan di komik jabatan fungsional. Yang selanjutnya adalah penyusunan modul. Ini nanti kami akan mencoba menawarkan aplikasi sederhana yang bisa diinstal di di HP, yang kemudian nanti berisi tentang modul-modul yang tadi kami sampaikan, yang modul cetaknya, mulai dari profil, bukletnya, termasuk komiknya. Kami harapkan nanti bisa di modul ini. Yang keenam adalah penguatan dukungan dan komitmen. Bapak Ibu, sebenarnya kami di sini menawarkan, mungkin ini ada sedikit resiko, karena kami ini nanti akan salah satunya adalah membuat surat edaran Sekda, kemudian ada menyiapkan form fakta integritas kesediaan dari kepala OPD untuk bisa melakukan beberapa ketentuan terkait dengan jabatan fungsional. Mudah-mudahan nanti komitmen bersama dengan dukungan Bapak Ibu sekalian dan Bapak-Ibu, mudah-mudahan saya bisa mencapai target itu. Yang selanjutnya adalah penyusunan peraturan gubernur tentang jabatan fungsional. Yang ini menjembatani sebetulnya beberapa ketentuan di instansi pemerintahan yang saling berbeda satu sama lain. Kami mencoba untuk meramu, kemudian bisa dilakukan di DIY. Untuk yang selanjutnya adalah di pembenahan layanan jabatan fungsional. Ini juga tadi sudah kami sampaikan terkait dengan percepatan dan kemudahan. Di dalamnya ada rancang bangun. Kemudian di dalam ini juga ada menyiapkan bagaimana sistemnya nanti yang akan digunakan. Kemudian yang di masa 9 ada penyusunan cetak biru tata kelola, yang ini bagaimana kemudian nanti menjadi sebuah standarisasi, sebuah gambaran, sebuah guidance bagi setiap OPD ketika akan melakukan apa, itu harus bagaimana, mana yang menjadi prioritas, termasuk nanti dalam pengiriman peserta diklat, termasuk nanti mohon izin Pak penguji pertama, Pak Kepala Badan Diklat, mudah-mudahan nanti Badan Diklat juga sesuai dengan rekomendasi dari workshop dulu, mudah-mudahan Badan Diklat bisa memfasilitasi teman-teman jabatan fungsional untuk bisa memberikan pengembangan kompetensi untuk teman-teman. Nanti di sini akan kami atur di tata kelola. Kemudian di yang selanjutnya tentu setiap selesai jangka pendek pasti akan ada pelaporan perubahan. Kemudian nanti akan kami sampaikan pada saat di seminar akhir. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk di jangka menengah itu ada 3 milestone. Finalisasi rancangan, nanti dilanjutkan dengan sosialisasinya. Penerapan paperless yang tadi sudah kami jelaskan untuk kemudahan meniadakan berkas dan seterusnya gitu. Kemudian finalisasi rancangan cetak biru, itu tadi sudah saya jelaskan juga, termasuk tadi di jangka pendek. Kemudian di jangka panjang, ini setelah proses panjang rancang bangun, kemudian benar-benar sudah jadi, nanti dilakukan simulasi, baru kemudian dilakukan launching. Selanjutnya nanti ketika sudah di rancangan
selesai pengadaan destinasi cetak biru tata kelolanya juga mudah-mudahan nanti bisa dimanfaatkan oleh OPD dan jabatan fungsional. Bapak Ibu, untuk keberhasilan aksi perubahan kami tidak bisa lepas dari bantuan tim FFF kami. Tentu mohon izin Bu Uryani selaku pembimbing kami yang sudah hampir 24 jam menerima kami untuk konsultasi dan memberikan bimbingan. Ini juga luar biasa gitu. Kami ngirim jam 12 sudah langsung dijawab beliau langsung. Terima kasih Bu Uryani. Ini ada Pak mentor kami, beliau dikuasakan oleh Pak Kepala BKD karena beliau memasuki pensiun, Pak Kepala Bidang TUK. Kemudian koordinatornya adalah kasih-kasih kami, Kasubag kami, dan ada satu Kasubag di Simpek yang nanti membantu di proses pemenahan layanan, terutama di pembangunan rancangan bangun aplikasi. Dan kami dibantu juga oleh teman-teman anas kepegawaian. Ada 3 anas kepegawaian di setiap tim, gitu, dan ada satu staf bidang pengembangan yang mendukung tim efektif untuk keberhasilan aksi perubahan kami. Untuk netmap kami juga tidak bisa lepas Bapak Ibu ketika melakukan perubahan ini. Ada beberapa hal, ada yang sangat mendukung, ada yang mungkin ya terpaksa kami harus mengikuti karena itu menjadi ketentuan di pusat gitu, atau mungkin dari internal Pemda DIY seperti yang di Defenders ini kita nggak bisa lepas dari aturan main formasi yang ditetapkan bagi organisasi. Kemudian ketika nanti pada diklat apakah melakukan untuk ada diklat untuk jabatan atau tidak, kan ini tergantung juga, kami tidak bisa menentukan sendiri, harus saling bekerja sama. Begitu juga ketika penentuan dan seterusnya, itu yang Defenders karena pengaruhnya sangat kuat tetapi kepentingannya mungkin sedikit gitu ya. Sementara kami didukung oleh teman-teman kami di internal kami dan terutama teman-teman forum jabatan fungsional yang sangat mendukung, yang kemarin di tahun 2019 sudah dilantik oleh Pak Sekda. Kemudian yang kemudian kami menjadi objek perubahan terutama adalah kepala OPD yang mau tidak mau tadi, terutama bagaimana kemudian kami berusaha untuk mendapatkan dukungan beliau-beliaunya sehingga nanti mudah-mudahan yang ada di Laten ini bisa menjadi mendukung, termasuk objek perubahan yang utama yaitu teman-teman jabatan fungsional yang mau tidak mau aksi perubahan ini berhasil atau tidaknya tentu akan mempengaruhi teman-teman jabatan fungsional. Bapak Ibu, untuk keberhasilan aksi perubahan kami butuhkan anggaran 60 juta, jangka pendek 15 juta untuk mencetakkan penggandaan 100 profil dan seterusnya. Kemudian pembangunan aplikasi 25 juta jangka menengah, dan untuk cetak peraturan gubernur dan cetak biru ada 20 juta di jangka panjang. Kami juga tidak bisa pungkiri bahwa setiap melakukan aksi perubahan nantinya ada beberapa potensi masalah yang dimungkinkan terjadi. Ada beberapa kendala yang tentunya tidak kemudian menjadikan kami patah semangat. Yang pertama adalah tidak fokusnya tim pelaksana, deskripsi kebutuhan sistem yang kurang mendalam, kesulitan penyusunan anggaran, kemudian ada keterlambatan penyiapan konsep, gitu. Pelaksanaan aksi perubahan ini yang luar biasa ya sekarang ini, karena mulai dari sistem diklat termasuk pada konteks pelaksanaan aksi perubahan pun berbarengan dengan masa tanggap darurat yang mekanismenya harus berubah. Makanya solusi yang kami lakukan adalah menyusun timeline kegiatan yang tidak berbenturan, gitu, sesuai dengan kapasitas teman-teman, meningkatkan koordinasi dan bimbingan pada unit pengelola kepegawaian. Teman-teman OPD juga kami libatkan. Kemudian melakukan komunikasi advokasi kepada stakeholder yang penting, pembinaan jabatan fungsional bagi peningkatan kinerja organisasi. Artinya teman-teman yang mendukung layanan kami ada di balai pengukuran juga, itu karena ada beberapa layanan terpisah. Kemudian melakukan koordinasi dengan pemangku jabatan, anggaran dan keuangan untuk dukungannya. Dan tentunya karena ada di tanggap darurat ini kami agak kesulitan, ada beberapa metode komunikasi yang kemudian kami sampaikan pada pihak aksi perubahan itu adalah metode komunikasi mengutamakan physical distancing melalui pemanfaatan media sosial. Bapak Ibu yang kami hormati, itu beberapa hal yang bisa kami sampaikan terkait aksi perubahan. Terima kasih sekali lagi atas perhatiannya, terutama pada Bu Hur, Bapak Penguji 1, Ibu Penguji 2, dan Bapak Ibu yang ada di hadir sini. Semoga kita sekalian selalu diberikan kesehatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.